spot itu nggak make sense kalau masuk ke bursa bersangka gitu. Konotasi Bitcoin negatif. Orang dengar Bitcoin selalu pikirannya money laundering. Jadi kalau kriminal menggunakan blockchain, crypto itu sebenarnya agak salah. Bitcoin is here to stay. Oke, Konglo yang bilang. Ngomong ya. Oke, jadi ini perdana banget nih, pertama kali podcast di kantor baru sama Ko William. Apa kabar Ko? Baik, thank you. Ini sebenarnya salah satu co-founder dari Indodax ya. Jadi mungkin banyak yang kenalnya Pak Oscar ya. Tapi belum banyak yang kenal sebenarnya Ko William, kalau misalnya dari penonton gua. Okay. Jadi boleh kenalin sedikit kok. Introduction tuh Ko William tuh siapa sih sebenarnya? Ya kalau secara singkat, saya William Sutanto, sama-sama dari Semarang, sama kayak Oscar, co-founder di Indodax dari 2014, bareng sama Oscar. Terus sekarang juga sebagai CTO di Indodax. Ya intinya dulu bangun bareng lah sama Oscar. Menarik. Terus ada bisnis-bisnis lain mungkin, ada beberapa charity. Dulu kenal dengan Oscar udah lama kan, udah dari 2008 atau 2009. Jadi awalnya kita bikin software house sebenarnya. Oke. Software house, dengan jalannya waktu kurang jalan, terus bikin Indodax tahun 2014. Oke. Terus sekarang ya ada beberapa joint venture juga lah sama Oscar juga. Terus ada charity, ya ada Ayo Bantu yang kelola istri saya. Terus sekarang saya aktif di blockdev.id. Jadi kita bangun community, tapi community-nya fokus di blockchain development. Bukan di kripto ya, bukan di harga kripto sekarang urusan. Nah ini menarik banget kok. Coba kita tarik dulu, kan tadi bilang pernah bikin software house. Yes. Tapi gue pas waktu itu ngobrol sama Pak Oscar pernah bilang gini, dia pertama kali tahu Bitcoin tuh justru dari lu kok. Nah terus lu taunya dari mana? Oscar taunya dari lu. Lu pertama kali tahu Bitcoin tuh dari mana? Aku emang cukup geek ya, mungkin ya, nerd itulah. Suka baca forum internet di Reddit, terus dulu ada dig.com, igg.com. Dapat informasi dari sana gitu. Dulu gua internet marketer. Jadi Google AdSense segala macam kan. Dulu juga kan main affiliate, Amazon segala macam. Ya itu karena bidang usahanya itu sering baca masalah teknologi. Gua programmer juga ya kan. Jadi ya dari situ dapat informasi dikit-dikit tentang Bitcoin gitu, blockchain Bitcoin, ada forumnya waktu itu Bitcoin Talk yang pertama kan dulu. Ya udah baca-baca, ternyata ini kayaknya menarik gitu. Terus mulai beli dikit-dikit di Mt. Gox. Oke, di Mt. Gox itu. Habis nggak tuh di Mt. Gox? Mt. Gox enggak sih, karena habis Mt. Gox, sebelum Mt. Gox tutup kan ada BTCE Rusia, terus ada BTC China juga. Jadi nggak di Mt. Gox. Oke. Nah ini unik nih, kan sempat bikin software house, lalu itu bisa bikin Indodax. Ko William tuh sebenarnya datang dari keluarga kaya atau enggak sih? Keluarganya pas-pasan sih sebenarnya. Kenapa Ko William waktu itu, kan orang banyak bilang gini, kalau orang mau bikin suatu usaha itu pasti orang tuanya kaya atau pasti ada privilege dari orang tuanya. Kalau Ko William melihatnya seperti apa? Nggak tentu ya, cuma kalau ada privilege tentu jauh lebih cepat lah untuk bootstrap itu, karena kita untuk bootstrap nggak ada powernya kan kalau kita nggak punya duit. Cuma kalau saya bisa dibilang dari nol yang bukan gimmick. Nolnya beneran nol ya? Orang tua saya nggak pernah kasih sepeser pun lah untuk modal usaha ya. Kalau untuk SMA, sekolah iya gitu, untuk makan waktu kecil sampai gede iya, tapi kalau untuk usaha nggak. Keluarga pas-pasan lah, kalau dibilang miskin juga enggak ya, karena dulu saya tinggal di kampung di Kabupaten Batang di Jawa Tengah, namanya Desa Limpung. Itu desa banget, emang desa. Terus ya saya kumpulnya sama anak-anak desa gitu. Saya mungkin salah satu dari sedikit keturunan Chinese di sana ya. Tapi di sana berbaur, mandi di sungai, terus main di kebun segala macam, nyuri tebu segala macam, gitulah, naik pohon kelapa. Ya di kampung saya termasuk punya lah. Tapi begitu saya pindah ke SMP, saya pindah ke kota kecil gitulah, namanya Weleri. Terus SMA pindah ke Semarang. Nah kalau di Weleri ya masih oke lah, tapi di Semarang bisa dibilang middle low lah. Di Semarang bisa dibilang.
Di Semarang dulu ya. Ya. Terus apa yang bikin lu kok akhirnya, gue kan tahu cerita lu ya, di mana lu waktu itu pernah grinding sampai bahkan lu kan pernah drop out ya dari kuliah. Drop out kuliah. Drop out dari kuliah, pernah grinding yang affiliate jadi ClickBank waktu itu mungkin. Yes, benar. Itu sampai katanya yang waktu itu lu pernah cerita 1 tahun nggak pernah keluar sampai gondrong. Jadi manusia gua. Jadi manusia gua. Non bilangnya jadi, manusia gua. Jadi benar-benar grinding tuh setahun untuk fokus jadi cari affiliate. Tapi apa yang bikin lu mau kayak gitu? Yang drive-nya itu dari mana? Drive-nya awalnya karena orang tua saya bilang, papa saya bilang bahwa 2008 krisis kan, krismon kan, dia nggak bisa nyekolahin 2 anak di Semarang, di kota gitu. Kan kita di desa di Wuleri, toko elektronik, ayahnya toko elektronik di sana. Nggak bisa sekolahin bareng-bareng dua-duanya di kota. Jadi salah satu mesti balik ke Wuleri gitu. Nah, benernya papa saya pengennya adik saya yang cewek ini pindah ke Wuleri. Dia masih SMA, aku kuliah. Cuma menurut saya maksudnya janganlah, kasihan kalau SMA kan nggak bisa. Maksudnya kalau pindah-pindah sekolah kan repot ya sama situ. Kalau kuliah kan gua bisa cuti lah, bisa cuti nanti gimana caranya gua dapetin duit. Nanti kalau dapet duit bayar sendiri gitu kuliah kan. Awalnya gitu. Tapi ya itu tadi setahun coba cari duit lewat internet. Awalnya taunya dari Kaskus sebenarnya kalau internet marketing. Yang dicoba apa dulu tuh? Sebelum affiliate mungkin pernah coba nggak yang sebelumnya? HYIP. Apa itu? HYIP, High Yield Investment Program. Oh, itu gue kayaknya belum eranya udah hilang tuh, gue pas zaman gue udah nggak ada tuh. Dulu pakainya e-gold. Oh, kayaknya gue tahu. Ya, ngerti kan? Kita top up e-gold, ya ikut kayak PayPal ilegal gitu lah dari Rusia atau mana nggak tahu. Terus ada katakan 12 hari setiap hari dapat 12%. Gitu-gitu. Tapi ternyata flop semua. Ya, flop semua. Ya emang scam semua lah. Scam semua. Ya, mana ada 144% fix dari 12 harian nggak mungkin. Ya terus dari Kaskus juga ternyata ada model bisnis internet yang lain gitu. Dulu bisnis internet nggak umum kayak sekarang. Nah, sekarang ada Topet, ada Shopee, segala macam. Orang wajah dari TikTok, dari IG. Gampang jualan. Gampang lah. Kalau duluan nggak umum. Maksudnya orang bisa dapat duit dari internet itu sesuatu yang kayak ide dari luar angkasa gitu. Setuju. Nggak make sense. Tapi di Kaskus yang ngobrol, ya biasa lah orang pamer screenshot dari Google. Ini ada cek, dulu masih pakai cek. Iya, pakai cek dulu. Oh ternyata benar bisa. Ya dikulik. Setahun balik ke Wuleri, ke kampung itu ya udah dikulik, coba bikin web segala macam. Sebelum ke ide affiliate kan pertama tadi tuh. Terus ada yang lain nggak yang dicoba-coba dulu gitu kan? Kadang kayak orang cari bisnis online sekarang ada yang coba dropship dan lain-lain. Itu apa aja ada jualan juga. Dulu awal-awal jualan juga. Jadi dulu internet juga susah cari internet, apalagi di daerah. Jadi belum ada line apa sih namanya? Belum ada ISP lokal gitu. Telkom apa ya sekarang ya? Apa sih sekarang kalau Telkom? IndiHome itu belum ada zaman dulu. Jadi adanya GPRS. Nah, itu pun 2G gitu. Lambat banget ya. Nah, aku nemu satu vendor yang ngejual SIM card gitu, khusus buat GPRS. Gua kulaan gitu, terus di resell lah lewat, terus bikin website sederhana gitu buat jualan itu. Lumayan dulu. Keyword internet murah nomor 1 gua. Nomor 1 di Google tuh waktu itu? Dulu. Internet murah. Ya lumayan lah. Berapa tuh cost per click-nya dulu? Zaman dulu, murah itu? Enggak, masih SEO. Masih SEO? Iya. Pure SEO dari blog gitu ya? Pure. Hebat berarti? Pakai website ya. Susah jadi itu? no cost. Susah. Jadi internet murah nomor 1. Literally bukan halaman pertama ya. Nomor pertama. Bahkan bukan ads SEM ya, benar-benar SEO ya? Belum. Nah, ya itulah awal mula bisa dapat duit dari internet. Tapi awal uang pertamanya benar-benar uang yang kerasa pertamanya berarti affiliate? Bukan affiliate, Google AdSense. Oh, Google AdSense. Yang web ya. Ya dulu awal spamming web gitu. Spamming web semua banyak. Auto generated content. Auto generated content. Terus habis itu baru ke affiliate pakai ClickBank tuh. Gue juga pernah tuh main ClickBank tuh. Cuman dia ini gede lah, masih dulu ini termasuk yang paling besar ya dulu ya. Nggak terlalu gede, maksudnya banyak teman-teman yang lebih gede lah. Cuma ya untuk standar usia umur 20-an awal gitu oke lah. Gue waktu itu pas ClickBank 4 digit US dollar. 4 digit US dollar. Gue tuh ClickBank itu
Kayak mentok tuh $150. Itu pun komisi gue ambil produknya yang udah 80% komisi tuh. Susah jualan susah. Tapi enak loh ClickBank, kan komisinya bisa 50%, 60%. Gue dapat yang 80% produknya. Iya. Terus jualannya e-book gitu, yang e-book semua ya. Iya. Jualan e-book, benar. Cuman itu unik sih zaman dulu ya cara cari uangnya. Iya. Nah, dari affiliate itu transisi ke tadi software house itu gimana? Benernya nggak transisi, gua jalan bareng benernya. Oke. Karena gua sama Oscar kita memang sama-sama dari Semarang, satu SMA yang sama, SMA Kolose Loyola. Tapi di SMA kita nggak kenal gitu. Oke. Malah saya kenalnya sama adiknya. Oke. Nah, adiknya satu angkatan soalnya. Oscar 1 tahun di atasku. Nah, Oke. Ya terus habis lulus ngobrol-ngobrol kan sama-sama di IT soalnya. Yeah. Dia di software house juga di Singapura. Saya software house di Semarang. Oke. Terus dia punya hosting tuh di Singapura. Nah, aku cari hosting, ketemu dia di forum alumni. Oke. Kalau dia ngobrol di Yahoo Messenger, terus ya pertama klien sama vendor lah. Dia hosting, aku klien, terus ngobrol-ngobrol. Ternyata dia interest itu, gimana partnering aja. Yeah. Dia cari customer di Singapura, aku yang deliver, aku yang bikin di Semarang. Jadi cost-nya rendah gitu kan. Oke. Yaudah habis itu partneran bikin software house. Tapi di saat itu internet marketing jalan. Tetap jalan sendiri. aja itu internet. Jalan, dua-duanya jalan. Nah marketing ya basically usaha sendiri lah. Iya. Usaha sendiri. Sendirian tanpa karyawan jalan. Kalau yang ini kan mulai hire programmer segala macam. Tapi unik kan, biasa kadang orang ngulik yang Bitcoin, kan banyak juga yang bilang mereka ketemu Bitcoin 2012, 2013. Tapi apa yang bikin itu klik gitu? Orang kan banyak ketawain zaman dulu. Kayak ini uang ini nggak jelas nih, ini ke nol gitu kan. Benernya kalau ngomong awal langsung klik bullshit ya. Iya. Kalau aku bilang ya karena basicnya internet marketing, pertama ngerti ada Bitcoin, cari domainnya. Cari domain. Bit.com nggak ada, .info, .net, .org semua udah dibeli kan. Cuma di Indo.id masih baru, .co.id masih baru. Pandi baru keluar waktu itu awal-awal. Nah, terus cari bitcoin.co.id dapat. Berarti dari dulu hunting domain juga. Hunting domain. Sampai sekarang masih pegang beberapa ya? Sekarang nggak. Udah buang semua. Paling expired gitu, nggak dilanjutin lah. Kalau yang biasa-biasa nggak dilanjutin. Ini beberapa doang. Yaudah awalnya karena punya domain bitcoin.co.id. Terus kayaknya trennya naik, terus dibikin blog. Blog simple aja, translate dari luar negeri gitu kan. Karena basically nggak ada konten Bitcoin lah di Indonesia waktu itu. Terus bikin blog, translate sendiri, ketik sendiri, setiap seminggu berapa artikel gitu. Di SEO keluar, jadi cari Bitcoin di Indonesia, pertama website itu yang keluar, bitcoin.co.id. Trafficnya makin lama makin gede, terus kan blog ada kolom komentar kan, pada nanyain cara beli Bitcoin gimana. Nah mulai bikin simple banget waktu itu website. Nggak ada order book kan? Nggak ada order book, jadi kayak money changer gitu lah. Pernah ya? Lihat. Simple banget. Simple banget. Intinya ada as, ada bit. Ya kalau mau beli harga sekian, kalau mau jual harga sekian, kuotanya sekarang ada segini gitu. Dah. Gue tengah-tengah gitu aja. Itu dulu mekanismenya seperti apa tuh? Itu OTC dulu? OTC. Dulu OTC. Ya, pokoknya di automate aja. Orang yang mau beli nanti akan ada misalkan 10 juta gitu. Terus kasih 3 angka di belakang gitu kan. 10 juta, 1, 2, 3 buat identifier dia transfer gitu. Terus gue bikin automate lihat dia punya transaksi mutasi BCA gitu. Kalau ada yang duit yang masuk, ya aku di backend tinggal approve itu doang. Terus Bitcoinnya ditransfer. Ini pertanyaan dari gue kok. Kan bitcoin.co.id itu kan namanya kan sebenarnya unik dari zaman dulu itu. Dulu orang kenalnya itu pasti. Awal kalau yang tahu kripto dari 2015, 2014 pasti taunya bitcoin.co.id. Kenapa akhirnya decide untuk berganti nama ke Indodax? Karena waktu itu nggak seperti sekarang ya. Waktu itu konotasi Bitcoin tuh negatif soalnya. 2017-18 tuh konotasi Bitcoin negatif. Terutama di pemerintah, di institution negatif. Orang dengar Bitcoin selalu pikirannya money laundry. Tempat cuci uang. Tempat cuci, drug, segala macam. Tapi benar nggak? Sebenarnya cash lebih besar gitu kan buat masalah itu. Bitcoin maksudnya mau buat kriminal di Bitcoin, blockchain-nya kelihatan, maksudnya
Mendingan cash lah. Tapi banyak kan yang coba untuk transaksi lewat Indodax pastinya. Apanya? Seperti itu, money laundry, kriminal, banyak yang lewat Indodax pasti kan? Ada lah. Ada. Nggak dipungkirin ada Pasti gitu. ada. Tapi kelihatan. Bisa di-tracking kemanapun. Dia mau maksudnya kita semua perusahaan kripto lah termasuk Indodax kan dapat banyak inquiry dari kepolisian. Jika ada katakan penipuan, fraud segala macam gitu. Iya. Di-track cukup mudah sebenarnya. Oke. Jadi kalau kriminal menggunakan blockchain untuk kripto itu sebenarnya agak salah. KPK belakangan nangkep apa ada yang pakai blockchain gitu. Semua pakai cash kan. Oke, cash. Tangkap tangan kan? Tangkap tangan. Pakai kripto ya bisa aja, cuma lu mesti siap-siap gitu. Oke. Kan banyak sebenarnya. Narkoba juga ada kena. Narkoba juga ada yang kena. Pakai blockchain. Oke. Itu kan banyak orang misalnya nge-hack bank gitu kan. Kan bank kan ada beberapa orang nggak tahu bisa di-hack kan sebenarnya. Uangnya banyak dikaburin tuh. Lewat. Tapi gue bingungnya mereka sepintar itu bisa hack bank. Kenapa kaburinnya ke exchange lokal? Terus baru capital fly ke exchange luar kan tangkapnya gampang sebenarnya. Ya nggak tahu lah itu. Bener, mereka kira nggak bisa dilacak kalau gimana? Kurang pinter berarti. Kurang pinter berarti ya. Soalnya hacker ini susah sih. Mereka kan ada kampung yang di Sumatera itu kampung apa sih? Ogan Hilir atau apa ya? Yang itu kan sindikasi yang banyak orang tipu-tipu dari semua aspek kan. Mereka udah kayak mafia sindikat kan. Gitu kan. Sindikat di mana disamperin pun repot law itu. Enforcement mau masuk rada susah itu katanya. Ya nggak tahu ya. Kayak dengar-dengaran ada mafianya di sana. Oke. Yang kayak penipuan mungkin dari Telegram. KYC pun kan mereka banyak yang beli soalnya. Oke. Itu tantangan lah, itu tantangan. KYC-nya bisa rekening bank kan tinggal suruh orang tukang becak atau apa daftarin gitu. Dapat rekening. Terus rekeningnya beli 5 juta, 10 juta. Udah. Setuju sih. Ya ketika rekeningnya buat fraud, buat penipuan, yang kena tukang becak, polisi mau nyidikin juga bingung mau diapain tukang becak. Bener. Ya. Bener, setuju. Nah itu kalau pertanyaan gue nih, kan beli Bitcoin ini udah lama nih. Dari tahun berapa pertama kali beli Bitcoin? Transaksi pertama Bitcoin tahun berapa? Aku lupa, pokoknya antara 2011-2012. Oke, itu harganya berapa ingat lo? Angkanya di bawah $10 ya pasti. Di bawah $10. $10. Progres dalam beli Bitcoin itu gimana? Jadi maksudnya dari $10 nih, apakah sempat jual pas naik ke 30 udah kayak mau jual? Sayangnya nggak ada yang di hold panjang. Okay. Nah itu masalah orang yang punya bisnis kripto, bisnis exchange lah, bisnis exchange. Dari awal punya exchange itu ya, Bitcoin Co ID yang pertama banget. Bitcoin yang saya punya kan buat ini liquidity kan, bukan buat investment. Jadi kalau beli jual ya floatingnya segitu doang kan. Oke. Jadi menyesal nggak waktu itu? Lu nggak pasti? Ya, emang perjalanannya gitulah. Oke. Ethereum kan gua sempat beli banyak juga sebenarnya. Sempat beli banyak. Waktu ICO. Berarti beli Ethereum dari ICO. Kan waktu itu ketemu lagi kan walletnya? Ketemu. Kayak ketemu harta karun tuh ya? Iya, cuma porsi kecilnya sayangnya. Porsi gedenya belasan dolar udah dijual waktu itu. Udah dijual? Oke. Ya. Dapat porsi kecilnya itu pun besar porsi kecilnya? Waktu itu lumayan ya. Berapa ratus tuh? Beli kan 30 sen ya, satu ETH. Jual katakan $19. Ya, berapa kali lipat? Ya maksudnya kalau di titik itu nggak jual, goblok kan? Iya, goblok. Iya. Tapi itu yang kadang susah nggak sih dari kripto? Iya. Siapa yang mikir bakal ribuan dolar kan? Iya, siapa yang mikir bakal ribuan dolar? Maksudnya nggak make sense lah, ada 3 sen instrumen investasi apa yang naik dari 30 sen jadi $19. Nggak dijual gitu kan? Ya pasti jual lah, pasti gatel jual lah. Oke. Tapi gobloknya jualnya kenapa nggak setengah-setengah itu? Kenapa nggak parsial gitu? Ya, maksudnya setengah udah cuan banyak sebenarnya. Ya, itu yang goblok. Itu yang goblok sebenarnya. Mestinya prinsipnya kalau kripto berlipat berapa ratus kali lipat, jualnya setengah aja. Oke. Tapi kan berhasil berarti dapat jackpot di Bitcoin, dapat jackpot di ICO bahkan Ethereum. Iya. OG banget kan. Berarti Ko William ini masih coba untuk actively cari project seperti itu atau enggak? Nggak terlalu. Sudah nggak ada waktu buat itu. Tapi menurut Ko William bisa cari uang dengan begitu? Cari project yang belum launching, hajar gitu? Bisa, tapi makin kesini makin susah ya. Karena zaman ICO udah lewat kan, 2019 udah NFT juga udah lewat kan. Jadi sekarang bisa, cuma effortnya bakal jauh lebih inilah. Kalau duluan kayak betting apapun pasti menang gitu kan. Orang goblok pun mau invest di mana sudah pasti menang gitu. Sekarang mesti belajar dari Timothy. Enggak lah.
belajar dari orang yang beli Ethereum pas ICO. Beli Bitcoin dari 2011 ya kan. Nah, untuk kita bisa diakui ke TBK gitu kan, hurdle ini semua mesti kita solve dulu. Oke. Ya. Gini, kan pajak kripto di Indo kan lumayan ya, 0,21 gitu kan. Kalau lu ngambil maker itu udah pasti mampus punya. Jadi orang nggak mungkin bisa trading di maker kan. Benar. Itu di Indo. Terus kini kan mau ditambah lagi berapa? 4 bips lagi kayak. Iya. Around ya 4 bips ya. Nggak, gue dengar doang. Bukan dari saya. Bukan. Berita burung. Kira-kira mungkin bukan dari saya. Terus menurut gue kan nih, kalau dari sumber yang gue baca di Tempo, ya kan? Sumber Tempo. Indodax tuh waktu itu mau juga bikin bursa. Bursa itu jadi ada di Tempo ya, sumber Tempo. Ada namanya DFX. Iya. Ya. Itu ada Indodax di situ. Ada pintu. Minum dulu berat. Ada pintu. Dan ada, gue nggak usah sebut lah satu ini karena udah ada yang meledak. Dan ada beberapa orang lain gitu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, itu kan ini menurut sumber dari Tempo ya. Itu pengaplikasiannya udah sekitar 1,5 tahun. Tiba-tiba ada bursa baru. Yes. Kalau kita lihat dari struktur direksi kita nggak tahu ini dari mana gitu. Kalau orang luar, awal seperti saya nggak tahu nih bursa ini punya siapa gitu. Kok bisa gitu? Tiba-tiba jadi gitu. Bursa ya. Saya nggak tahu. 3 bulan apa ini jadi? Tanyanya jangan ke saya. Saya kan. Cuma bursa itu kan diamanatkan oleh Bapepti adalah sebuah lembaga yang konsorsium bentuknya. Itu kenapa dulu kita ada inisiatif dengan teman-teman exchange yang lain bikin DFX. Awal story-nya itu. Tapi setelah itu kemudian DFX ternyata tidak menjadi bursa. Udah keluar modal belum? Ya keluar modal gitu kan. Tapi tidak menjadi bursa. Kemudian ada bursa yang baru. Ya ini mungkin ada masalah teknis atau apalah di belakang kedua bursa ini. Kemudian CFX sekarang yang menjadi bursanya. CFX. Ada, tapi yang apply berarti ada 3 waktu itu. Yang apply bursanya ada 3. Ada DFX, satu lagi, sama yang sekarang yang menang. Saya tahunya 2. Oh 2. Oke, menarik. Jadi 2 aja ya gitu. 2 aja. Nah, agenda di balik bursa ini sebenarnya kira-kira kalau menurut Ko William tuh apa agenda di balik bursa ini? Karena gini, unik kan, kita udah kena pajak 021. Kalau ini yang gue lihat ya sebagai orang awam nih, sebagai trader yang kecil gitu kan, kalau gue mau trade di Indonesia, nggak mungkin. Satu fiturnya kalah, 2 fee-nya nggak mungkin bisa. Kalau kita mau ngejual harus nih posisi harus keluar nih, buang harga market, nggak mungkin bisa. Ngambil taker gitu gimana caranya? Kalau apa kita tambahin, kita ngomong kan bursa itu dia mau bikin kayak saham, ya kan? Di mana itu jelas semuanya ada clearingnya dan lain-lain. Itu kan akan nambahin. Jadi bursa sendiri akan minta, gue nggak tahu berapa bips. Clearingnya juga ntar minta berapa bips. Ntar ini sih minta lagi. Tambah pajak 021, tambah fee exchange. Fee exchange mau jadi berapa pertanyaannya? Sekarang aja harusnya kalau hitungan gue, exchange di Indonesia kan biasa 0,10 atau bahkan sekarang kasih diskon kan? Itu gedean bayar pajaknya. Dibanding pendapatan. Kan itu bisnis yang nggak masuk akal. Kalau gue liatnya ya. Itu gimana? Kalau menurut pendapat yang punya exchange salah satu paling besar di Indo? Indodax revenue dibanding pajaknya imbang. Timbang kan? Imbang. Ya makanya soalnya 021. 021. Maksudnya kita mesti runut ke sejarah gitu kan. Kenapa Bapepti bikin struktur seperti ini? Karena Bapepti itu kan dulu sebelum kripto itu kan ya sampai sekarang juga memang yang mereka atur itu kan komoditas dan futures, ya kan? Futures yang komoditi dan forex, ya. Dan dasar hukum mereka untuk kripto, kalau mereka rombak semua, mungkin terlalu complicated buat mereka. Apalagi di early dulu kita ngobrol bareng mereka untuk ngerancang aturan tentang kripto gitu. Jadi mudahnya mereka implementasi dari yang sudah ada. Mereka sudah ada implementasi untuk bursa komoditi, which is ada
clearing, ada bursa gitu. Nah, mereka adopsikan bawa ke kripto. Dan terjadilah itu, ada bursa, ada clearing, ada depository. Tapi nyontek dari mana itu? Karena di dunia ini nggak ada yang punya bursa kripto. Ya, tapi nyonteknya dari komoditi. Kalau komoditi emang sistemnya seperti itu, komoditi. Oke. Derivatif. Tapi apakah orang-orang kripto ini mau dengan hal itu? Karena kan kripto pada premis sendirinya Bitcoin dari white paper Satoshi, itu diciptakan untuk jadi peer-to-peer electronic cash system yang nggak ada perantara kan? Betul. Karena kenapa kalau misalnya dibuat bursa kayak gitu, fee itu cuma gedein fee gue dong. Kenapa? Bikin orang, misalnya kayak gue, nggak ke DEX aja. Ya gue tukar Uniswap aja, ngapain gue pakai Indodax lagi? Benernya gue setuju gitu kan. Maksudnya kalau ekosistem kripto semangatnya bahwa kita menghilangkan middleman. Ya. Tapi ini middleman-nya malah tambah besar. Malah tambah banyak gitu. Ada clearing lagi sekarang. Tapi ya kita nggak pungkirin bahwa kita kalau ngomongin fiat ya memang ada middleman-nya gitu. Mau dari bank, mau dari apa. Kemudian kalau kita bersentuhan fiat, artinya kita bersentuhan dengan pemerintah. Oke. Ya kan? Ketika kita bersentuhan dengan pemerintah, yaitu kita harus mengikuti regulasi, kerangka yang sudah diatur sama mereka. Dan berangkatnya mereka, kerangkanya dari bursa komoditi tadi. Ya sudah kita ikutin dulu. Tapi kita ini lagi transisi ke OJK. Kedepannya kita belum tahu seperti apa. Which is, kalau sekarang, menurutku ya, kalau dari kacamata industri exchange misalkan, kita diatur, ya dua sisi mata uang lah, ada baik, ada buruknya. Baiknya diatur, kita legitimasinya jadi bagus gitu. Ya. Di US, Coinbase pun sekarang pusing kan, karena SEC nggak mau legitimate mereka punya bisnis itu. Jadi ya susah juga, walaupun bisnis mereka sudah sedemikian besar gitu. Di Indonesia kita dikasih legitimasi. Walaupun menurut kita, menurut baik Indodax maupun kalau kita ngomong di asosiasi, katakan di Aspakrindo, bahwa benernya pemikiran kita hampir semuanya sepakat bahwa spot itu nggak make sense kalau masuk ke bursa berjangka gitu. Setuju. Karena bursa namanya berjangka. Artinya berjangka itu kan derivatif. Betul. Kontrak berjangka, derivatif. Jadi, apakah dibuka derivatifnya? Kemungkinan besar ya, kalau semangatnya bukan derivatif ngapain orang bikin bursa gitu. Cuma bener kita sepakat bahwa kalau spot benernya ya mungkin alangkah baiknya tentang kompetitif dengan luar negeri juga, misalkan bahwa ya kita jalan aja seperti kita mau, nanti ada pengaturan lebih lanjut dari OJK segala macam, which is oke. Atau nanti tetap ikut kerangka dari bursa sebagai SRO di bawah Bapepti maupun nanti pindah ke OJK, nggak masalah gitu. Masalah fee gimana ya? Gimana itu? Tapi kan kalau misalnya gue seorang yang bikin bursa. Nah, bursa perlu pemasukan gitu. Bursa perlu pemasukan. Karena bursa itu mereka modal dasar kan 1 triliun gitu. Iya. Ya mesti dihitung ROI-nya lah, Maksudnya dari kacamata itu siapa kok yang kira bisa punya 1 triliun bikin bursa? Ya kalau di Indonesia banyak yang bisa. Banyak yang bisa. Cuma ya maksudnya dari kacamata bursa memang mereka kenapa tarik fee dari spot bisa dimengerti karena mereka sudah invest 1 triliun. Mereka pasti mengharapkan ROI. Cost of fund-nya seperti apa? Mereka harus ngimbangin gitu kan. Ya kita di industri ya, mau gimana lagi, kerangka aturannya seperti itu gitu. Kecuali nanti kita dari asosiasi Aspakrindo bersama dengan bursa, bersama dengan clearing misalkan bisa maju ke Bapepti, ke OJK, kita bisa ini untuk supaya kita bisa berkompetisi dengan market luar, gimana? Katakan bursa modalnya dikecilin gitu, otomatis cost of fund-nya turun gitu kan, cost of fund turun, otomatis mereka nggak perlu ROI-nya tetap secara persentage tapi secara nominal kan makin kecil, which is impact-nya ke exchange juga bebannya semakin kecil, which is akhirnya ke end user juga fee-nya semakin kecil. Harapannya itu, yaitu sisi positifnya ada bursa, di mana sebagai SRO dia punya power yang sangat besar untuk mempengaruhi regulator. Ya, jadi kita bisa maju bareng bursa nanti ke Bapepti, ini gini dong, mungkin nanti ke perpajakan juga 0,21 ini nggak kompetitif itu. Di luar negeri 0,21 itu bahkan fee-nya di bawah itu gitu. Kita perlu tarik fee, kita perlu bayar pajak. Udah pasti orang kabur semua. Capital fly. Capital fly.
ya kita nggak bisa kompetisi lah. Kita mau di-ban seperti apapun, orang bisa pakai VPN, orang tetap pakai luar negeri. Ya, capital flight 1, ya capital flight-nya triliunan. Dan udah terjadi. Di saat pajakin 0,21 final itu udah terjadi di Indonesia. Terus volumenya turun semua. Volume turun semua. Industry wide, semua crypto exchange di Indonesia volume turun gitu. Terus 1 itu ya capital flight. 2, consumer protection-nya seperti apa gitu. Consumer protection nggak ada di luar negeri. Nah, tapi kan sebenarnya gini, kalau kita ngomong consumer protection, kenapa gue pribadi nggak setuju dengan adanya clearing? Karena buat apa? Karena itu menentang semua konsep kripto gitu kan. Jelas-jelas sudah kita bisa self custody. Kita bisa hal private key kita sendiri. Ngapain private key kita kasih ke custodian? Itu hilangin semua esensi dari kripto itu sendiri kan? Ya, which is aku setuju gitu. Kalau ranahnya ke DEX, ya makanya sekarang bagus kan. End user dikasih pilihan mau main di DEX atau main di CEX. Kalau lu mau masih nyentuh fiat gitu kan, atau lu nggak kompetitif, skillful enough untuk menggunakan DEX, Anda masih tetap perlu menggunakan CEX. Which is kalau Anda menggunakan CEX ya berarti Anda harus ngikutin semua prosedur yang sudah digariskan sama industri sama regulator gitu. Supaya Anda terproteksi. Karena main DEX juga nggak gampang gitu. Secara UI UX susah. Protectionnya juga nggak gampang. Karena lu mesti ngerti, 1, gimana caranya protect your private key gitu kan. Terus 2, lu mesti pilih DEX yang mana nih? Karena nggak semua DEX lu secure. Betul. Protokol risk kan. Protokol risk. Lu pakai Uniswap katakan yang udah gede gitu. Fine. Gitu. Tapi kalau ada iming-iming exchange yang lain, lu tiba-tiba masuk karena tergiur something lah, mereka tawarkan airdrop atau apa, tiba-tiba flop, mereka kabur. Ya, kan sana nggak ada protection, di cek jelas sudah diprotek sama regulator gitu. Di cek jelas diprotek sama regulator. Tapi kan ada cek yang diprotek sama regulator, meledak uangnya nggak balik semua. Betul. Terus apa bedanya protokol risk di cek? Karena gini, kalau gue ngeliat ya, misalnya OJK atau Bapepti or whoever itu, regulator kan sebenarnya cuma kayak wasit. Dia bukan yang, ini gue tanggung jawab full ya uang kalian ya. Mereka sebagai wasit sama yang bikin aturan main. Private key-nya misalnya lapangannya mereka yang bikin. Lapangannya mereka yang bikin. Mereka yang ngatur offsetnya seperti apa, goalnya seperti apa, outnya seperti apa. Exchange luar negeri yang depannya Z itu. Itu diregulasi kan secara lengkap. Proteksi, kan tujuan regulasi untuk proteksi nasabah. Proteksi, tapi lebih gawat mana? CEX yang nggak diproteksi sama yang diproteksi. Lu minimal bisa. Ini gue kalau gue nggak ini kok. CEX diproteksi sama nggak diproteksi. Gue mending nggak diproteksi sekalian. Kalau contoh disuruh pilih Zipex apa Bybit, gue mending Bybit taruh. Mending sekalian aja yang nggak diproteksi, tapi gue tahu ini all out, at least aman. Iya. All out sekalian. At least aman. Ya, itu. Di sini pun gue tinggal tarik kan Bitcoinnya misalnya ke wallet gue sendiri, gue pegang private key gue sendiri, udah out. Mungkin untuk investor kayak lu yang sangat teredukasi, is ya. Tapi harusnya kita mengedukasi itu. Tapi orang retail yang barusan benar-benar masuk, gue pengen beli Bitcoin 10 juta karena anak saya kayaknya ngomongin Bitcoin mulu, nggak ngerti sama sekali. Mereka perlu diproteksi juga gitu. Tapi kan itu ada yang diproteksi, yang kata diproteksi meledak juga. Tapi kalau diregulasi minimal lu bisa nuding siapa. Tapi kan nggak ada yang dapat balik uangnya. Kan secara pidana perdata mereka bisa dikulik sampai ke dalam, sampai kurator segala macam. Jadi ibaratnya gini, kalau misalnya Indodax nih, gua taruh uang di Indodax atau semua teman-teman taruh di Indodax, kalau bangkrut atau misalnya ada problem dengan private key-nya, ada yang colong, gimana pun caranya, orangnya ada di sini gitu. Ya. Ya tergantung lah, itu subjektif ya. Lu lebih percaya orang yang di luar negeri yang lu nggak kenal gitu. Atau yang di sini orangnya gitu. Atau yang di sini gitu. Ya kan? Tapi ini sebenarnya Bobby misalkan nih sekarang lagi hot gitu kan. Ini lu lebih percaya Justin Sun atau Oscar Darmawan gitu. Iya. Setuju. Ya. Jadi gini, ini saran yang gue kasih ke teman-teman gue yang di real life ya. Mereka ada beberapa yang misalnya mau invest di kripto. Kalau nggak ngerti apa-apa, gue saranin malah justru pakai CEX lokal. Karena at least orangnya ada di Indonesia. Iya. Itu makanya. sih.
Makanya. Kalau lu nggak ngerti hold private key lu sendiri, which is sebenarnya kalau orang nggak ngerti jangan dipaksa karena bisa hilang gitu kan. Gua setuju. Maksudnya gua punya checks nih. Tapi kita kampanye lu mau withdraw kalau mau save Silahkan. Self custody Iya. is good gitu. Apalagi gua orang tech gitu. Iya. Tapi menurut lo, ini sebagai CTO kan lo yang bikin Indodax. Best practice untuk security orang itu apa sih sebenarnya? Karena kan gini, lu ngajar orang untuk withdraw gitu. Cuman ini ada beberapa kubu di dunia Bitcoin sekarang yang bilang bahwa kalau untuk orang awam jangan justru pakai dicek saja. Karena lu withdraw, begitu lu mulai catat itu seed phrase lu, problemnya baru dimulai di situ. Yes, betul. Lu nggak ngerti cara pakai Shamir backup dan lain-lain, lu cuma catat 12, ntar hilang dan udah banyak banget kejadian hilang. Sedangkan Indodax, contoh, kalau meninggal, nggak bisa diturunin. Kalau di Indodax kan misalnya gue meninggal nih, nyokap gue bisa datang ke Indodax bilang ini akun anak saya gitu. Dan itu banyak kejadian, banyak sekali, mungkin ratusan bahkan yang kejadian. Berarti udah ada kasusnya. Banyak. Member kita 5 juta, kasus yang meninggal cukup banyak. Ratusan berarti ya? Ya ratusan adalah harusnya. Nah itu kan menarik gitu. Ya. Itu nggak bisa dilakukan kalau misalnya ibaratnya seed phrase cuma gue yang tahu nih, sekarang gue meninggal bareng sama Bitcoin gue. Itu emang pelik sih, susah sih. Ya, praktis yang sekarang masih ya lu simpen sendiri di ledger. Jadi gitu. taruh di mana? Kalau taruh si ini aja, SDB aja, SDB Bank. Taruh di SDB Bank. SDB Bank kan lu bisa warisin. Iya. Kalau mati. Jadi kalau lu nggak percaya sama istri lo gitu kan? Iya. Taruh di bank ya. Taruh di bank, kunci, pakai ledger yang besi itu. Kok ledger? Pakai backup? Cryptotech. Ya, kan ada yang besi. Backup kan nggak harus kertas gitu. Kertas takut rusak jamur segala macam. Pakai yang besi aja. Taruh situ, double gembok, masukkan SDB, warisnya kasih istri, kasih anak. Oke. Kalau lu pribadi best practice-nya gimana? Yang gua lakuin itu. Pakai SDB. Oke. Karena lebih aman di sana. Selain itu di Indodax ada juga. Oke. Lebih besar sebagai yang punya Indodax, lebih besar di Indodax apa self custody? Jujur lebih besar self custody. Oke, jujur. Oke. Tapi yang di Indodax juga besar. Berapa persen kalau gitu kira-kira? Berapa persen ya? Ya 70-30 mungkin ya. 70 self custody, 30 Indodax. Yeah. Oke. Ya best practice-nya gitu aja. Best practice-nya gitu. Tapi lu saranin orang-orang untuk hold uangnya di Indodax atau enggak sebenarnya? Kalau kripto saya free benernya. Maksudnya kalau lu bisa nyimpen, mendingan lu simpen. Simpen di ledger. Oke. Tapi kalau nggak percaya ya udah simpen aja di Indodax. Indodax bakal keluarin ini nggak sih produk yang untuk misalnya klien yang asetnya lebih besar kayak pegang private key sendiri? Custody service itu ya. Custody service. Kadang kalau contoh di exchange luar ya, Binance dia punya custody service di mana key-nya tuh dipegang 3 orang, dipegang Binance, kliennya sama custodial. Jadi dia offer service kayak itu untuk yang high trading volume sama. Jadi orang ngerasa lebih aman karena bisa pegang key-nya sendiri. At least bukanya bertiga gitu key-nya. I see. Itu banyak pakai nggak ya? Banyak. Oh banyak. Banyak. Hedge fund di. Nggak bisa tuh. Lu tanya tapi ditanya nggak mau jawab. Nggak, gue nggak pakai. Nggak pakai. Tapi banyak hedge fund di Singapura yang pakai begitu. Belum sih, tapi itu ide bagus. Nanti nanti coba kita bikin. Karena kalau soalnya bisnisnya susah sekarang kan. Ada pajak, kita perlu produk baru nih. Ini ide bagus. Kalau gue lihat ya, kalau misalnya exchange ya, itu kalau fund tuh agak repot sebenarnya. Kalau dia misalnya trading daily, agak susah dia untuk keluar masukin wallet balik. Jadi some of them prefer untuk bahkan taruh di checks tapi disebar aja checksnya gitu. Jadi kalau fund-fund yang ngeliat yang gue tahu, yang gue kenal yang besar sih banyak kan gitu. Jadi taruh di checks tapi 20% disebar aja gitu di checks. Karena mereka nggak ada waktunya untuk putar balik terus ke walletnya, tarik keluar gitu. Bener, sama kesempatan kan kadang ada spread ada apa kan mereka harus instantly ngambil kan. Bener. Kalau deposit dulu 10 menit kadang udah kelewat. Betul. Mau pakai Lightning Network juga nggak bisa. Iya. Ya wajar lah. Which is ya asal. Nah ini kalau investor yang ngerti gituan gitu. Tapi untuk retail yang orang kebanyakan nggak ngerti gitu. Kan rata-rata orang beli terus lupa gitu kan. Invest, mereka hype gitu kan. Ada apa naik mereka beli. Habis itu mereka
ya udahlah terus nggak disentuh lagi, kadang setahun kemudian mereka buka lagi yang gitu-gitu, yang maksudnya kita mau edukasi mereka of course, tapi mereka punya kesibukan lain. Oke. Menarik. Ini gue ada pertanyaan menarik kok. Kan gue lihat ini yang gue dengar aja, dengar doang. Itu banyak konglo tuh mulai ngelirik ke arah kripto nih. Ya. Jadi bahkan yang besar-besar itu udah pada kesini semua. Udah datang nih, naga-naganya udah datang nih. Yes. Bahkan ada satu yang masuk top 10 ya, miningnya di dunia, the by transaction hash. Itu kenapa menurut lo? Kenapa mereka venture ke dunia kripto ini? Sekedar diversifikasi aja kah? Atau mereka ngeliat something di sini? Yang saya lihat sih, mereka lihat ini ekonomi ini makin nggak stabil, ya kan? Iya. Maksudnya hegemoni US ini nggak tahu nih bakal seperti apa gitu. Mereka takut USD turun? Semua nggak pasti gitu. Semua nggak pasti. Ya walaupun kemungkinannya mungkin ya bisa dibilang nggak besar juga karena untuk ngegeser US dollar repot itu. Ya perlu effort dan perlu waktu lah pasti. Tapi ya ada kemungkinan, tetap ada kemungkinan. Kemudian ya semua negara hutang numpuk segala macam kan. Jadi ada ketidakpastian di mana kripto ini menawarkan alternatif yang sebelumnya tidak ada. Sebelum 2008, Bitcoin ada kan karena 2008. Apa namanya krisis Amerika kan. Ya karena ada alternatif lain, why not mereka masuk. Ini ada satu statement yang saya dapat juga dari Konglo. Bitcoin ini sudah 10 tahun lebih dan proven to stay itu. Proven to stay. Dulu setiap kali Bitcoin drop selalu selesai ini udah nih. Bitcoin is dead. Selalu keluar. Bitcoin is dead. Bitcoin is dead. Bitcoin ini cycle yang keempat. Nggak ada yang ngomong gitu. Mereka bilang, jadi mereka bilang udah tenang aja. Bitcoin is here to stay. Konglo yang bilang. Bitcoin is here to stay. Lu percaya kok Bitcoin is here to stay? Ya kalau enggak, gua nggak invest lah. Jadi berarti portofolio kripto lu apa kok? Lu pegang koin-koin kecil? Bitcoin itu ya? Udah itu doang. Nggak ada? Yang lain nggak. Nah pertanyaannya, kan lu kan udah punya back lu kan udah lama nih. Ini pertanyaan gua nih buat diri gua di masa depan sebenarnya. Kalau gue udah punya back yang naik kayak gitu, lu nambahin nggak? Maksudnya dari active income lu nambahin lagi ke dalam situ atau udah nggak? Sekarang sebelum sih. Nggak pernah? Nggak ada income yang lain. ini contoh orang berbohong ini. Exchange sepi bro, sekarang bro. Tapi sepi-sepinya kalian tinggal hitung nih. Cara hitungnya. Exchange sepi. Lihat trading volumenya di coin market cap berapa, kan ada. Kali aja 0,10. Exchange sepi lah sekarang. Sepi? Untuk bayar dividen susah sekarang. Nggak bisa buat top up. Tapi kan bisnis cyclical. Nanti begitu selesai halving kan pasti volume naik lagi. I believe so. Ya tahun depan lah kayaknya. Tapi nggak, maksudnya kalau income-nya besar tetap rencana nambah atau sekarang tuh udah biarin aja gitu. Income-nya buat hidup aja terus biarin naik terus kriptonya. Let's see. belum di decide. Menarik. Soalnya exposure ke kripto gede. Justru mau dari gini. tapi lu lebih all in sebenarnya daripada Pak Oscar ya kan? Karena kalau gua ngobrol sama Pak Oscar, dia itu lebih diversified banget sih. Ya. Bener. Berarti terlalu besar nih exposure ke kripto. Rada-rada ngeri juga. Rada-rada ngeri. Walaupun percaya. Tapi ya maksudnya ada saving buat kuliah anak segala macam. Tetap ada. Cukup lah kalau udah cukup lah. Udah usah aman. Tetap perlu buat itu. Tetap perlu ya. Tetap perlu. Nah, kalau sekarang target lo apa kok? Udah bikin exchange top 3 lah Indonesia. Sekarang fokusnya sebenarnya selain Indodax yaitu di blockdev.id. Nah itu apa coba bisa ceritain ke teman-teman? Jadi blockdev.id itu community khusus buat developer. Kalau yang lain, semua komunitas yang lain di Indonesia selalu ngomongin kripto, ya kan? Gimana caranya invest, gimana cara trading, segala macam, apa komunitas airdrop atau DeFi, NFT. Ini nggak ngomongin itu sama sekali, nggak ngomongin harga, tapi gimana caranya
pertama ngumpulin mereka yang sudah ngerjain project blockchain, Web3. Yang kedua adalah yang belum terlibat tapi sudah di Web2, developer gitu, kita ajarin, kita kasih tahu bahwa ada mainan baru namanya Web3. Atau kalau bahkan belum ngoding sama sekali, ya kita mulai dari awal juga, ngajarin mereka ngoding di Solidity, itu ngajarin mereka untuk bisa mulai ngerjain sesuatu di Web3. Nah, concernnya adalah Web3 developer di Indonesia ini sangat sedikit gitu. Setuju. Ya, sangat sedikit. Kalau kita bandingkan kayak di Vietnam, di Filipina itu jauh banget. Di Vietnam ya kayak apa namanya NFT game Axie Infinity kan dari Vietnam gitu. Di Filipina juga gede. Di Indo banyak project memang, cuma kualitasnya belum sebagus yang luar, yang mereka pada sama-sama di Asia gitu. Ya kan, padahal secara quantity banyak orangnya jauh lebih besar di Indonesia, tapi secara quality kita kalah sama mereka. Nah, setuju sih. Kita yang mau kejar, ya kan? Walaupun kalau kita ngomongin Web3, mestinya kita nggak ngomongin lokal ya. Harusnya ya, Web3 kan global, borderless kan, ngomongin global. Tapi which is ya sedih lah kalau di Indonesia kita nggak bisa kompetitif sama luar negeri gitu. Setuju. Padahal secara kripto, secara trading kita gede. Ya, secara membership kita gede. Tapi secara orang yang natively make ekosistem Web3 masih kecil. Belum di green pill soalnya. Belum di green pill, exactly. Nah, ya udah, gimana caranya kita kembangin itu supaya dua-duanya jalan gitu. Ekosistem jalan, kripto jalan. Ada buildernya jadi. Ada buildernya. Nah, itu cita-citaku bener ya. Karena ya apa namanya, backgroundku kan tech. Terus kripto juga ya, bisa bilang saya besar dari kripto lah. Saya besar dari blockchain gitu. Bisa jadi seperti sekarang karena blockchain. Nah, melihat ini ada kegelisahan gitulah, istilah kerennya ya. Pengen coba diselesaikan ya. Ya, ini cobalah. Menarik. Which is sekarang non-profit. Ini 100% community, non-profit. Jadi kalau teman-teman bisa ya? Bisa. Mau ikut belajar. Sekarang komunikasi kita di Telegram. Telegram blogdev.id. Nah, teman-teman kalau mau bisa langsung. Ya, di nanti Telegram gua bantu kasih linknya di bawah nanti. Jadi menarik sih. Sama kemarin kita sempat bahas juga sih kok. Gue juga pengen sih karena gue ngerasa gini, salary average kalau global ya, Web3 itu tinggi banget dibanding yang programmer biasa, itu jauh langit dan bumi. Demand-nya besar. Iya, demand besar. Terus sekarang CBDC. Ya, bakal banyak nih yang dibakar nanti. Yang TradFi, traditional finance, semua cari orang blockchain juga. Mau implement kan mereka ke dalam. Talentnya belum ada di Indo, rebutan. Jadi kalau teman-teman mau belajar bisa banget langsung ke ekosistem Web2 juga lagi ngedrop. Ya kan? Karena dulu semua Web2 startup bakar duit. Sekarang setelah pengetatan liquidity di seluruh dunia, capital dari venture capital sudah nggak kayak dulu kan. Mereka maunya bisnis yang sustainable, nggak bakar-bakaran gila-gilaan lagi. Ya, otomatis banyak pengurangan pegawai gitu kan, banyak layoff. Ya, mereka kan perlu cari alternatif itu, gimana caranya mereka dapat income. Which is sebenarnya kalau mereka belajar Web3 ada alternatif. Oke lah, kalau di Indonesia katakan lapangan pekerjaannya nggak bisa absorb, di luar negeri banyak banget gitu. Which is apalagi blockchain tuh bagusnya, bahkan mereka lihat portofolio lu dari GitHub basically. Langsung ngeliat dari GitHub-nya aja. Iya, nggak perlu LinkedIn gitu. GitHub lu pernah terlibat di project apa aja yang open source gitu. Di Uniswap kah, di DeFi apakah, di NFT kah gitu. Lu bisa proof di GitHub, mereka hire. Setuju. Dengan standar US gitu. Global. Dengan standar global. Setuju sih. Jadi itu menurut gua lukratif sih untuk mungkin 5-10 tahun ke depan sih. Untuk orang-orang cari karir di situ. Bener. Sekarang pun benernya udah gitu. Sekarang pun udah menarik banget. Karena kurang talentnya kan tadi. Karena dulu semua programmer udah masuk ke Web2 lah, udah ke absorb. Setuju. Tapi sekarang makin kesini kan nggak segampang itu. Nah, mungkin untuk penutup kok saran dari Ko William untuk teman-teman yang mau coba masuk ke dunia Web3 ini, mau masuk ke dunia bahkan mau coba untuk jadi developer, pengen jadi blockchain dev.
Saran Ko William apa buat teman-teman semua? Sarannya ya kalau mau masuk, coba ikut komunitas. Oke. Blog Dev, ada Blog Dev di Indonesia. Yeah. Which is benernya komunitas apapun is okay lah. Yeah. Komunitas apapun is okay. Cuma karena komunitas saya Blog Dev, saya promosi Blog Dev gitu ya. Terus setelah itu coba ikut aja develop project open source apapun lah yang kira-kira ngerti gitu. Katakan passionnya ke DeFi gitu, ya masuklah ke DeFi apa itu, Uniswap apa atau yang baru-baru apa gitu. Coba aja terlibat. Mungkin ke yang early project gitu lebih karena di sana ada peluang juga. Kalau kamu masuk di early project terus dapat token developer segala macam, ada kemungkinan token ini bakal berlipat-lipat ke depannya. Itu satu. Kalau nggak pun lu dapat pelajarannya. Lu dapat ternyata di Web3 itu pengalamannya seperti ini. Baik di komunitasnya, baik di DAO-nya, bagaimana develop di dalam ekosistem itu maupun codingnya gitu, programmingnya seperti apa gitu. Jadi dari situ dapat manfaat. Setelah itu portofolio dapat ya udah. Path-nya kan tinggal mau kembangin sendiri, mau entrepreneurship, bikin project Web3 sendiri atau ikut orang, terserah gitu. Oke. Menarik banget. Jadi ntar kita juga bakal ada kerjasama sama Blockchain Dev. Kita bakal bikin sesuatu yang menarik lah buat kalian nanti event bareng-bareng. Mantap. Oke. Thank you Ko. Thank you. Thank you. Thank you ya. Oke.